Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Faruk Nafi Abdillah dengan NIM 23051241204 dari kelas TIG 23. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai keamanan data dan informasi, khususnya terkait keamanan data dalam aplikasi Livin by Mandiri. Keamanan data sangat penting karena setiap pengguna aplikasi perbankan digital harus memahami bagaimana data mereka dilindungi dan ancaman apa saja yang bisa terjadi. Keamanan data adalah serangkaian langkah yang diterapkan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kebocoran. Ada tiga prinsip utama yang menjadi dasar keamanan data. Yang pertama, ada kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan memastikan bahwa data hanya dapat diakses orang yang berwenang. Contohnya, informasi rekening bank harus hanya bisa diakses oleh pemilik rekening dan pihak bank yang berwenang. Jika kerahasiaan ini tidak dijaga, data pengguna bisa bocor ke pihak tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi atau keuangan. Yang kedua adalah integritas atau integrity. Integritas mengacu pada keakuratan dan keutuhan data. Data tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya, jika ada seseorang yang mencoba mengubah saldo rekening tanpa izin, maka integritas data telah terganggu. Oleh karena itu, berbagai teknologi seperti tanda tangan digital dan checksum digunakan untuk memastikan data tetap utuh. Yang ketiga yakni ketersediaan atau availability. Ketersediaan berarti data harus dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Jika sistem perbankan sering mengalami gangguan atau pemadaman, maka pengguna tidak dapat melakukan transaksi yang dibutuhkan. Untuk memastikan ketersediaan data, bank harus memiliki server yang andal, sistem cadangan backup, dan perlindungan terhadap serangan cyber yang dapat mengganggu layanan. Selanjutnya, keamanan data dalam aplikasi Livin by Mandiri. Aplikasi Livin by Mandiri menyimpan berbagai informasi penting seperti informasi pribadi. Nah, dalam informasi pribadi terdapat seperti nama, alamat, dan nomor telepon digunakan untuk mengidentifikasi pengguna. Informasi ini harus dijaga dengan baik agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan seperti pencurian identitas. Kedua yakni data transaksi perbankan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna seperti transfer uang atau pembayaran tagihan disimpan dalam sistem bank. Jika data ini bocor, pengguna bisa mengalami resiko keuangan seperti pencurian dana dari rekening mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu metode pembayaran dan kartu kredit. Data kartu kredit atau metode pembayaran lainnya yang terhubung dengan akun Livin by Mandiri juga sangat sensitif. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, dapat digunakan untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan pemilik akun. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis ancaman keamanan pada aplikasi Livin by Mandiri. Beberapa ancaman yang mengintai keamanan data pengguna adalah yang pertama yakni phishing. Penipuan ini dilakukan melalui email, SMS, atau situs palsu yang menyerupai institusi resmi untuk mencuri informasi login pengguna. Misalnya, seseorang bisa menerima email yang mengaku dari Bank Mandiri dan meminta mereka untuk memasukkan detail login mereka ke situs palsu. Dengan itu, pelaku dapat mendapatkan data pribadi dari pengguna dan melakukan cyber
cybercrime dengan mencuri data pengguna. Yang kedua yakni brute force attack. Serangan ini dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi password secara otomatis hingga menemukan yang benar. Jika pengguna menggunakan password yang lemah seperti 123456 atau hanya sebatas kata password, maka akun mereka akan mudah diretas. Lalu yang ketiga ada credential stuffing. Kejahatan ini terjadi ketika peretas menggunakan kombinasi email dan password yang bocor dari layanan lain untuk mencoba masuk ke akun perbankan pengguna. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak menggunakan password yang sama di banyak akun. Untuk yang terakhir yakni man in the middle attack atau MITM. Serangan ini terjadi ketika peretas menyadap komunikasi antara pengguna dan server bank. Hal ini sering terjadi saat pengguna terhubung ke jaringan Wi-Fi publik tanpa perlindungan tambahan. Lalu perlindungan login dalam aplikasi Livin by Mandiri. Untuk menjaga keamanan akun pengguna, beberapa langkah perlindungan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada password yang kuat. Pengguna harus menggunakan password dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar sulit ditebak. Misalnya password seperti M, N, D1, R1, S3, CUR3. Seru. Merupakan contoh password yang jauh lebih aman dibandingkan menggunakan password yang biasa saja seperti kata mandiri 123. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada two-factor authentication, FA. Fitur ini mengharuskan pengguna untuk memasukkan kode OTP yang dikirim melalui nomor ponsel mereka setiap kali masuk. Ini menambah lapisan keamanan karena meskipun password diketahui oleh peretas, mereka tetap memerlukan kode OTP untuk masuk. Lalu yang terakhir ada biometrik, yakni keamanan login dengan sidik jari atau Face ID dengan memberikan keamanan tambahan karena hanya pengguna yang dapat mengakses akun mereka menggunakan metode ini. Lalu selanjutnya ada enkripsi data dalam aplikasi Livin by Mandiri. Livin by Mandiri menggunakan berbagai metode enkripsi untuk melindungi data pengguna seperti TLS atau SSL. Nah, TLS ini adalah Transport Layer Security dan SSL adalah Secure Socket Layer. Jadi TLS atau SSL ini mengamankan komunikasi data. Teknologi ini mengamankan komunikasi data antara aplikasi dan server agar tidak mudah disadap oleh peretas. Lalu ada end-to-end encryption, yakni melindungi data selama transaksi. Data dikodekan sehingga hanya penerima yang dapat membacanya. Hal ini memastikan bahwa data tetap aman selama transaksi berlangsung. Selanjutnya, ada hashing dan selling password, yakni melindungi password dari pencurian. Teknik ini biasanya digunakan untuk melindungi password pengguna agar tidak bisa dibalikkan ke bentuk aslinya meskipun terjadi kebocoran data. Untuk selanjutnya ada perlindungan data pengguna dalam aplikasi Livin by Mandiri. Bank Mandiri menerapkan berbagai langkah perlindungan data pengguna, seperti yang pertama yakni tokenisasi data pembayaran. Nah, data kartu kredit itu diubah menjadi token unik yang sehingga tidak bisa digunakan kembali
sehingga lebih aman dari pencurian. Lalu yang kedua ada monitoring aktivitas mencurigakan. Sistem perlindungan ini menggunakan sistem secara otomatis mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa dan memberikan peringatan langsung kepada pengguna. Lalu yang terakhir ada keamanan API dan infrastruktur. Semua komunikasi aplikasi dengan server dienkripsi dan diamankan untuk mencegah peretasan. Lalu ada uh, beberapa cara apa saja sih yang dilakukan oleh Bank Mandiri ketika menangani insiden keamanan. Nah, yang pertama ada sistem deteksi dini dan pemantauan aktivitas mencurigakan, seperti cara monitoring aktivitas mencurigakan tadi, yakni sistem secara otomatis mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa dan langsung memberikan peringatan kepada pengguna, sehingga pengguna bisa langsung um, mengganti password agar pelaku tidak melanjutkan aksi kejahatannya. Lalu yang kedua yakni Bank Mandiri memiliki tim keamanan cyber dan respon yang cepat. Jika pengguna memiliki masalah dengan keamanan data yang dimilikinya, Bank Mandiri menyediakan tim keamanan cyber dan eh, tim keamanan cyber ini akan merespon dengan cepat keluhan yang sedang dialami oleh pengguna. Yang ketiga yakni prosedur mitigasi saat terjadi potensi kebocoran data. Nah, ini biasanya ya secara umum lah untuk dilakukan oleh semua bank. Itu ketika terjadi potensi kebocoran data, maka bank maka pihak bank akan melakukan prosedur mitigasi kepada pengguna. Nah, untuk yang terakhir yakni cara pelanggan melaporkan insiden keamanan. Nah, seperti yang poin nomor 2, kan Bank Mandiri memiliki tim keamanan cyber. Nah, pelanggan tinggal melaporkan saja insiden keamanan apa saja yang mereka alami, lalu tim keamanan cyber Bank Mandiri akan mengatasi hal tersebut. Nah, lalu selanjutnya tidak hanya bagi pihak bank yang melakukan langkah-langkah agar keamanan data itu tidak bocor. Nah, sebagai pengguna juga bisa melakukan langkah-langkah yang kita lakukan untuk meminimalisir kebocoran data kita. Nah, yang pertama yaitu menggunakan password yang kuat. Seperti sudah saya jelaskan yang pada sebelum slide ini. Jadi gunakanlah password yang kuat atau unik. Jangan menggunakan password yang monoton. Sehingga pelaku kejahatan itu tidak gampang menebak password kita. Dan data kita semakin aman. Lalu selanjutnya ada mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Nah, yang ketiga yaitu jangan membagikan OTP kepada siapapun. Jadi kita harusnya hanya kita saja yang menerima bisa melihat kode OTP yang dibagikan. Lalu yang keempat yakni menghindari tautan atau link mencurigakan. Seperti tadi yang seperti kayak link resmi dari Bank Mandiri untuk mengunjungi situs tersebut, lalu sehingga data kita bocor. Nah, itu kita harus waspada dan selalu mengecek kebenaran situs atau link tersebut. Jadi usahakan menghindari tautan yang mencurigakan. Nah, yang kelima yakni selalu update aplikasi agar jika ada fitur-fitur keamanan yang sudah diupdate oleh aplikasi Livin Bank Mandiri, Anda akan mendapatkan keamanannya juga. Jadi tidak akan jadi semakin aman lah data kita. Nah, kesimpulan yang saya dapat ini, yang saya simpulkan dari penjelasan
di awal hingga akhir ini, yakni keamanan data dalam aplikasi Livin by Mandiri ini memerlukan perlindungan dari sisi teknologi dan kebiasaan pengguna. Pengguna harus secara aktif melindungi akun mereka dengan cara-cara tadi, sehingga keamanan yang tepat kita dapat mencegah pencurian data dan penyalahgunaan akun. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.